Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan mempresentasikan proposal PPIPM mengenai topik yang akan kita bicarakan, yaitu tentang masker bubuk dari pohon cemara. Nah, di sini saya akan mengenalkan kami dari kelompok 19 yang beranggotakan yang pertama ada Salsabila Fajriati Huda, lalu Dwi Rahma Fadia, M. Fauzi Oktama, Rizky Zakia, dan saya sebagai moderator yaitu Atiara Nurul Azizah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada pembicara pertama, kepada Dwi Rahma Fadia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal kami, di mana kami mengambil topik tentang pohon cemara. Pohon cemara merupakan salah satu tanaman yang unik dan memiliki banyak manfaat. Pohon cemara, khususnya buahnya, banyak dijumpai tepi pantai, Pariaman yang berjatuhan, dan membuat kawasan tepi pantai kehilangan nilai estetikanya. Padahal, buah tersebut memiliki berbagai manfaat yang dapat dijadikan sebagai sumber rupiah. Pada proposal kali ini, kami dari kelompok 6 ingin membuat suatu produk kecantikan, yaitu masker bubuk organik dari buah cemara, di mana buah cemara ini mengandung vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan buah jeruk. Makanya kami di sini akan membuat suatu produk kecantikan, yaitu masker organik yang dengan nama produk Maskara. Baiklah, pada poin pendahuluan, kami akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, dan iuran yang diharapkan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Rahma atas penjelasannya. Lalu kemudian kita beralih ke pembicara selanjutnya, yaitu Salsabila. Kepada Salsabila, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu gambaran umum rencana. Usaha ini bergerak di dalam bidang kecantikan dan kesehatan. Masker organik cemara laut ini memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan dan kecantikan wajah manusia. Buah cemara laut ini mengandung vitamin C yang dapat mencerahkan kulit dan mengandung antioksidan dalam melindungi tubuh dari efek radikal bebas yang dapat menimbulkan beragam penyakit. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping, itu gambaran bentuk model dari desain masker cemara yang diberikan pinggirannya berwarna hijau dan pada depannya dikasih gambar buah cemara. Jadi disertai dengan berat dan instruksi penggunaan. Selanjutnya itu analisis ekonomi. Ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui dalam analisis ekonomi ini. Yang pertama itu segmen pasar dan keunggulan. Di sini, kami mengambil segmen pasarnya ada 3 kategori, yaitu pasar bawah, remaja, dan dewasa. Pasar menengah, toko kosmetik, dan pasar atas yaitu media online. Serta keunggulan yang dari produk ini yaitu harganya terjangkau, masker organik cemara mampu mencerahkan kulit secara alami tanpa bahan kimia, desain yang menarik, ukuran yang kecil, dapat dipesan online dan mudah dibawa dan digunakan. Serta yang kedua yaitu cara penjualan dan transaksi. Cara penjualan dan transaksi ini bisa dilakukan melalui media online maupun offline.
Untuk transaksi itu bisa dilaksanakan secara tunai maupun non-tunai. Selanjutnya itu pembiayaan. Dalam pembiayaan terdiri dari alat-alat produksi, bahan tambahan, bahan packing, kemasan, biaya promosi, serta pembuatan pamflet. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila atas penjelasannya. Lalu selanjutnya akan saya menjelaskan tentang metode pelaksanaannya. Next slide, tolong. Analisis keuangan usaha bisa dilihat pada slide yang ditampilkan. Ada jenis pengeluaran. Yang pertama, peralatan penunjang. Ini menghabiskan sekitar kurang lebih 1.157.000. Dan bahan yang habis pakai yaitu 4.500.000. Dan lain-lain seperti kertas, print, brosur, fotokopi, penjilitan, biaya print, perizinan, berjumlah sekitar 6.463.000. Dalam satu kali produksi, kami memproduksi produk masker bubuk dari pohon cemara ini sebanyak 15 pieces. Dalam satu bulan, kami melakukan 2 kali produksi, sehingga dalam 5 bulan, kami melakukan produksi sebanyak 10 kali, dengan jumlah produksi sebanyak 150 pieces. Rincian biaya produksi pembuatan maskara tiap pieces selama 1 kali produksi. Yang pertama ada biaya variabel yang berjumlah Rp642.615. Biaya tetap atau TFC-nya penyusutan alat yaitu Rp36.000. Biaya total atau TC-nya Rp679.055. Kuantitas produksinya sebanyak 15 pieces dan harga produksinya Rp45.273. Dengan harga jual sekitar Rp50.000 dan penerimaan Rp750.000, serta keuntungan berupa Rp70.945. Lalu kemudian analisa kelayakan usaha. Yang pertama ada break-even point atau BEP. BEP unit ini setelah dihitung itu berjumlah 5,9. Dan BEP rupiah, BEP penerimaan ini berjumlah 254.500. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dari 15 pieces masker bubuk ini, yang dijual dengan harga 50.000 per unit akan mencapai BEP atau titik impas jika terjual 6 pieces maskara. Jadi penerimaan minimal yang diterima agar tidak rugi sebesar Rp254.500. Dan RC rasionya, jadi di setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan oleh pemilik usaha akan menyebabkan pemilik usaha mendapatkan revenue atau pendapatan sebesar Rp1.144. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzi. Kepada Fauzi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan, yaitu persiapan usaha, pelaksanaan usaha, dan promosi dan penjualan. Pelaksanaan usaha yaitu alat dan bahan, alur pembuatan produk, menyebarkan konten di media sosial dan mitra bisnis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fauzi. Lalu selanjutnya saya ingin menambahkan beberapa materi, yaitu yang pertama persiapan usaha tadi. Yang pertama dalam mempersiapkan alat untuk bahan produksi, itu penting, lalu kemudian mempersiapkan materi dari desain maskara, produk maskara ini, lalu mempersiapkan kemasan,
mempersiapkan media, promosi, dan marketing. Dan dalam pelaksanaan usahanya, bahan utama yang digunakan tentunya buah cemara. Untuk alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan masker wajah organik, yang pertama ada pelunak atau pemarut, baskom besar, beaker gelas 2000 ml, dan beberapa buah loyang besar, oven, ayakan, dan kemasan. Tahapan produksi masker buah organik cemara, yang pertama bahan dasar masker bubuk akan dijadikan masker terlebih dahulu, lalu dihaluskan dengan cara diparut, lalu diperas airnya sehingga yang didapatkan sari dari bahan masker dan ampasnya yang tidak diperlukan akan disimpan untuk pemanfaatan lain. Lalu kemudian air hasil perasan dari bahan masker buah cemara diendapkan dalam beaker gelas 1000 ml atau 2000 ml semalaman pada suhu ruangan. Lalu sesudah dari sari bahan untuk membuat masker didapatkan, lalu kemudian diendapkan di dasar beaker gelas yang kemudian dituang di loyang dan diletakkan di dalam oven dengan suhu 45 derajat Celcius sampai kering selama kurang lebih 5 hari. Sesudah didapatkan sari yang kering, lalu dikeringkan di dalam suhu ruangan selama 15 menit. Kemudian di blender selama 1 menit agar mendapatkan produk bubuk yang halus dan jangan lupa untuk diayak agar mendapatkan produk bubuk masker yang lebih halus lagi. Lalu kemudian pada biaya dan jadwal kegiatan akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu biaya dan jadwal kegiatan. Di sini ada 3 hal penting anggaran biaya yang kami tuliskan, yaitu yang pertama itu perlengkapan yang diperlukan itu sekitar 1.157.000, kemudian bahan habis pakai sekitar 4.500.000, dan untuk keperluan hal-hal lain yaitu sekitar 806. Jadi, apabila ditotalkan, hasil rekapitulasi rencana anggaran biaya ini berjumlah sekitar 6.463.000. Selanjutnya itu untuk jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini kami lakukan selama 4 minggu dalam 1 bulan. Nah, di sini kami membagi peran untuk bertanggung jawab atas jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Ada 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama itu persiapan bahan maskara. Di sini yang penanggung jawabnya itu Muhammad Fauzi Oktamal. Yang kedua itu pembuatan desain. Untuk penanggung jawabnya itu saya sendiri. Kemudian untuk tahap produksi itu penanggung jawabnya Dwi Rahma Fadia. Kemudian tahap pengemasan penanggung jawabnya Rizky Zakia. Kemudian tahap promosi dan penjualan penanggung jawabnya itu Atiara Nurul Aziza. Serta untuk penyusunan laporan akhir, semua anggota kelompok ikut menjadi penanggung jawab. Sekian dari biaya dan jadwal kegiatannya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menjelaskan mengenai proposal dari kelompok kita. Inilah kita sudah sampai pada akhir presentasi, yaitu kurang dan lebih dari semua yang telah kami jelaskan tadi. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.